Takut akan Tuhan sudah perlu untuk saudara-saudara kerjakan, beritahukan perlakuan kita untuk bisa menjadi contoh buat kita. Kuasailah seluruh daging, kemauan, perkataan, dan apa yang ada pada saudara untuk menjadi sesuatu yang sangat berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Yang lain pun boleh duduk. Ini bukan kepala bentuk ini. Hari ini ada nubuatan yang sedang digenapi secara menyeluruh di dalam dunia. Saya ulangi. Hari ini ada ungkapan pernyataan Allah untuk dunia di dalam keadaan yang sekarang ini mempersiapkan hari kedatangan Tuhan, menjawab seluruh tantangan yang ada. Apa, kapan, kata ada dalam firman Allah tentang kedatangan Yesus Kristus. Kapan? Dan saya katakan hari ini kepada saudara-saudara, bersiap-siap dengan kebenaran firman Allah yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Bencana se-Asia ini menggagalkan panggung belat-belit atau panggung sandiwara yang langsung Allah turun tangan. Karena penguasa-penguasa ini, saya berbicara se-Asia, karena ada tertulis, saudara-saudara, dia lebih dahulu untuk membenahi, mengajar lebih dalam, supaya jemaat itu serius, dan jemaatnya itu secara global ada di Asia, termasuk di Israel, dan termasuklah perkembangan pengikut Yesus Kristus yang ada di Asia ini. Sudah dia ada. Dan kembali kepada seluruh jemaat Tuhan, dengarkan baik-baik ini. Saya serius untuk menyampaikan kepada saudara-saudara. Walaupun saudara tidak serius. Kenapa tidak serius? Saya pandang dari depan ini bahwa sesungguhnya ketidakseriusan itu adalah banyak hal yang juga masuk di dalam ukuran belat-belit. Kata Mangiring Sinaga ketika saya tanyakan apa itu belat-belit, bahasa Tobanya adalah parbella. Ada tertulis di dalam Alkitab yang saat ini sedang digenapi. Ayub pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 13 berkata begini: Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang yang berhikmat. Saya ulangi, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Yang saya lihat, dengar baik-baik, shalom saudara-saudara, di tempat di mana saudara berada, hari ini engkau perlu membenahi keseriusan tentang firman dan bagaimana apa yang sedang terjadi. Semuanya itu adalah mengajar, dan semuanya itu adalah menggenapi firman Allah. Karena Allah tidak pernah lalai. Belat-belit yang ada di Asia, dengar baik-baik saudara, shalom. Belat-belit yang ada di Indonesia adalah semua keserakahan. Shalom saudara-saudara. Ini pun karena gak serius ini. Karena jemaat Tuhan sudah dikatakan datang menghias dekorasi.
saudara-saudara, bahwa semua belat-belit yang sedang terjadi saat ini meraih, menangkap, menarik saudara-saudara. Karena itu bisa terjadi. Iman pun sudah gosong. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, ada jaminan yang memang engkau masuk dalam kerajaan surga. Tetapi belat-belitmu akan membuat engkau terbelit, susah, dan masuk di dalam hukuman. Di dalamnya adalah Allah sendiri akan adil untuk menyatakan dalam hidup. Apa belat-belit yang sedang terjadi di dalam Indonesia? Yang baik saudara-saudara, kemiskinan yang terjadi dari dulu dikatakan karena di sana sudah dijaga yang namanya hasil hutan, hasil juga yang lain-lain yang ada di bawah kolong di tapangan ini. Dan itu turun-temurun saudara-saudara, pemerintah tidak bisa menguasainya lagi. Dengar baik, tidak bisa lagi, karena terlibat adiknya, anak tulangnya, dan menantunya ikut merambah hutan, bukan 10 hektar, bukan 100 hektar, 50.000 hektar. Ya sampai itu. Dan di sana sini datanglah juga orang Singapura, datang juga orang dari negara-negara lain, karena buat banyak di sini. Direkrut, dirampaslah kekayaan ini. Saya harus beritahu kepada saudara-saudara, itu juga adalah kemiskinan di tengah gereja dan pelayanan di tengah berimbas saudara-saudara. Sulitnya orang sekarang ini untuk melakukan sesuatu. Shalom, perhatikan teman-teman. Saya hidup saudara-saudara serius, sehingga Tuhan turun tangan di tengah bencana ini dan ditunjukkanlah betapa banyaknya air gelondongan tersisa, bahkan juga yang mau diangkut, yang membuat semua di mata manusia dan di mata dunia. Kita bersyukur dengan adanya YouTube dan dengan apa yang ada untuk memperlihatkan kepada kita semua. Saya belum tahu kalau saudara-saudara yang merenungkan tentang ini, tapi saya sudah sampaikan kepada dunia lewat Facebook, lewat media massa, bahwa sesungguhnya Allah sedang menghukum orang pembela, orang yang belat-belit. Ternyata juga dikenal di firman. Saya akan baca sekali lagi saudara-saudara. Ia menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri tanpa Kristus, sehingga rancangan orang yang dimaksud itu, yang belat-belit itu, digagalkan. Hari ini siapa yang bisa untuk bersembunyi lagi? Siapa yang bisa untuk mengatakan? Sebentar lagi dengar saudara-saudara, karena Tuhan sudah turun tangan dan turun untuk menyatakan kebenaran. Karena manusia termasuk di Tapanuli dan di mana-mana, semua tertidur. Dia tahu yang peristiwa kedatangan Yesus Kristus adalah juru selamat. Allah punya program. Allah yang membuat kedatangannya di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Tidak betul. Dan seperti itulah keadaan dunia sekarang ini. Tapi
Itu saudara-saudara punya gembala seperti saya. Tuhan sedang berbicara dengan cara untuk menyatakan kebenaran. Saya punya keyakinan begini, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara yang saya gembalakan tetap juga itu di dalam garis belit dan tidak menolong penggembalaan dan pelayanan ini sampai bisa untuk memberitakan Injil ke kota-kota di dunia, Tuhan punya acara. Karena dia jika sudah turun tangan, siapa yang bisa mengelak lagi? Ada dua orang itu bersembunyi, belang belitnya dinyatakan kepada dunia. Dia bilang begini, bukan karena gelondongan. Dengar baik ini saudara-saudara, dia bilang bukan karena tumbang sendiri. Aku tembak dengan begini, kau ditangkap sebentar lagi. Ternyata dia ditangkap. Orang di depan mata kau sudah kelihatan. Tumbang sendiri itu digergaji dengan besi, dibuat dengan bara, dan itu bukan saja di tanah umum, ternyata di mana-mana sampai ke Asia. Hari ini saya sedang berbicara, ternyata se-Asia bencana yang sedang terjadi. Dua hal saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah pertama, dosa dan panggung sandiwara belit digagalkan karena juga ada firman Tuhan. Jadi saya sedang menyampaikan firman Allah kepada saudara-saudara, bukan pengetahuanku, tetapi aku dibimbing untuk mengerti tentang tahu bahwa firman yang ada tertulis ini memang harus digenapi. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan begini, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang, maksudnya bekerja di luar sepengetahuan orang, terbang. Saudara hanya tahu kan seperti kupu-kupu terbang, bukan. Dengar baik-baik, untuk menyatakan kuasa Allah yang dimaksud tentang terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa-bangsa dan suku dan kaum bahasa. Dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saatnya penghakiman. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua air. Bagaimana dengan mereka yang sudah mati? Sempatkah dia untuk bergegas menutupi kelemahan dan kekurangannya dan mau bekerja bersama-sama dengan Allah? Doanya ditingkatkan, tidak bilang orang lain, tapi orang ini perlu. Dapatkah engkau tingkatkan? Karena selama ini belang belit itu juga ada rumusnya pada saudara-saudara. Rumusnya ialah ya itu ngoceh sama sih. 1 minggu berapa jam? Itu dulu saudara-saudara, 7 kali 24 jam. Berapa dulu? 7 kali 24 jam. Sekitar 20.000 jam. Adakah saudara pergunakan 2.000 jam? Shalom. Supaya maksudnya ini, jangan ikut saudara terseret oleh ular ekornya. Ada bubuhan takwin menara yang berkata, sepertiga orang-orang yang percaya itu diseret, dililit, sehingga kesusahannya. Dan aku beritahu begini, saudara-saudara, syukurlah Allah kita itu adalah Allah yang tidak akan
membuat disayangkan yang namanya darah Yesus Kristus. Siapa mereka yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dihukum dengan baik-baik. Yang terseret itu diselamatkan, tetapi keadaannya adalah dalam kesusahan. Saya akan katakan kepada saudara-saudara, kenapa susah? Katakan amin saudara-saudara. Shalom. Kenapa susah? Itu aja. Artinya bahwa engkau meninggalkan Allah, supaya engkau jangan ikut terseret, seteres. Kata orang Simbolga, seteres kami sekali. Karena satu kampung ini nggak ada kelihatan kemana bangkai. Rumahnya semua hanya. Kata kampung apa saya lupa. Dan ada 2-5 perkampungan yang seperti. Karena angka kematian tadinya masih 100, ini sudah dekat kepada 1000. Masih ada lagi. Saudara-saudara, hari ini dimulai pembugaran yang ada dilaksanakan hari ini supaya Allah berdiam di dalam kita, supaya Allah punya acara dengan yang baru, supaya Allah dapat masih menyampaikan keluhan di dalam kehidupan tentang anaknya Yesus Kristus yang tidak dihormati dengan sepenuh hati, dengan segenap akal, dengan segenap pikiran dan kekuatan. Kurang penghormatan kepada Yesus Kristus. Shalom. Saya sedang berbicara bagaimana sebenarnya hukuman yang sedang terjadi kepada orang yang belit, perbelak. Tetapi menyelamatkan yang lain. Karena yang datang terbang ini adalah kuasa Roh Tuhan. Di tangannya ada Injil. Aku bersyukur sebagai seorang penginjil akhir-akhir ini. To the point Tuhan sedang berbicara. Kenapa? Karena pentingnya Injil ini disampaikan. Saudara mungkin yang mendengar saya punya visi karena Tuhan menaruh untuk Sumatera, bukan Sumatera Utara, Sumatera. Ada 10 kota dalam provinsi sana, antara lain Aceh, Jambi, Pekanbaru, sampai ke Palembang, Sumatera Selatan, sampai dengan yang lain-lain. Dengan baik-baik, aku lurus ke sana. Orang yang beriman pasti mengatakan oh haleluya, tetapi orang yang gosong imannya pasti dia bilang karena dia terserang batu di dalam suasana dan situasi apa namanya hujan Desember berkau. Tetapi hukum Allah, pekerjaan Allah tetap terjadi. Yang saya katakan kepada saudara-saudara hanya 2. Hukum Allah di dalam penghakiman ini dan tentang Injil keselamatan Allah di dalam hari penghakiman ini berjalan kedua-duanya. Hendaknya saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan tidak ada lagi penguapan, tidak lagi kata yang berbalas-balas. Shalom. Kalau engkau ditolong oleh Tuhan, berarti pertolongan itu maksudnya adalah supaya engkau bergegas untuk tahu pekerjaan Allah di mana dalam pemberitaan Injil atau keselamatan atau pembenahan di dalam keluarga jemaat Tuhan, supaya semuanya adalah semangat. Amin saudara. Shalom. Semangat untuk saudara tahu bahwa tinggal minggu depan pada hari Minggu jam 6 sore Natal di GPI yang mestinya dirayakan
adalah dirayakan bersama seluruh jemaat, dan kesempatan bagimu untuk mengundang saudara supaya menggenapkan seluruh doa-doa kita yang saudara membuktikan bahwa ikut dalam pergumulan untuk 300 jiwa atau 300 kakak yang menjadi jemaat ini. Itu dimulai 2020 sampai 2027. Tapi saudara yang menimpa, saudara ya, yang saya bilang aja lah, mungkin saudara tidak ikut di dalam panggung sandiwara belas itu, tetapi ada di panggung tidak serius, yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang hanya ada di dalam otaknya adalah apa-apa yang ada di dalam lingkungan, dan telinganya tidak lagi mendengarkan, hatinya pun tidak lagi mendengarkan bahwa Allah yang berseru, mari kepada beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, dan kamu haruslah menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, sampai ke Samaria, tidak pernah lagi terngiang. Si pemuda berkata, aku sedang cari jodoh. Si janda berkata, aku tinggal sendiri, bagaimanapun aku akan berpacu karena suamiku tidak ada lagi. Si duda berkata begini, ikoku duda, shalom, menunjukkan kejantanannya, mencari janda-janda di mana-mana. Apalagi problem yang ada di dalam dunia ini, dengan baik-baik ini saudara-saudara. Orang yang miskin mulai memototoi. Kalau dia ada di dalam jalur itu saya mau katakan rahasianya adalah bercampur aduk dengan simbolis. Karena kalau tidak ada sepenuhnya di dalam Kristus Yesus, simbolis datang. Simbolis itu berkata begini, shalom, shalom. Apa aku bilang? Apa aku bilang? Buktinya kami lihat sakitnya. Shalom. Buktinya kau udah nggak dapat semua. Buktinya lihat. Ada sebuah cerita yang datang 2 hari yang lalu. Satu keluarga yang dirampas oleh setan. Pertama-tama adalah istri, punya hubungan dengan Facebook. Banyak boleh datang ke depan. Saya mau mengajak saudara-saudara, pandanglah pekerjaan Tuhan yang menghakimi dunia dengan adil. Coba sama-sama bersama saya katakan ini saudara-saudara ya. Setelah saya baru saudara. Pandanglah pekerjaan Tuhan yang menghakimi dunia dengan adil. 2, 3 ya. Bagaimana yang lain sebelah sini? Menguap saja ya. Ngantuk hari Minggu dengan baik-baik. Nasihat saya 2 tahun yang lalu adalah supaya pada hari Minggu jam 9 tidurlah. Karena begitu pentingnya ini ibadah persekutuan dengan Allah. Kalau kau datang tergesa-gesa, maka tidak kau dapat 100% dari persentase dari sesuatu apa yang Tuhan beri untuk hari ini. Apalagi kau meninggalkan suamimu, pastilah kau teringat dengan suamimu yang membuat setengah dari persen yang mau diberikan Tuhan itu adalah terbuat dari dengan baik-baik ini saudara. Shalom, shalom, shalom. Pandang pekerjaan Tuhan untuk bisa membangun iman saudara-saudara. Saya hanya membaca apa yang tertulis saudara-saudara, karena semua penggenapan firman Allah berbicara tentang kedatangan Tuhan.
dan hari masa-masa terakhir. Wahyu 14 ayat 13. Saya juga sebenarnya sudah merindukan pelayanan-pelayanan ini dengan baik-baik, saudara-saudara. Tetapi saudara tenang-tenang. Ada anak gadismu, ada anak pemudamu yang hanya punya jadwal makan bakso dan makan miso, kau undangai, tapi tidak pernah kau pikirkan bagaimana sebenarnya pelayanannya, membantu gembala jemaat di tempat ini, membantu pelayanan. Tak pernah kau pikirkan. Supaya saudara tahu, aku menangis. Untuk supaya Tuhan turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan di tengah pelayanan. Shalom, shalom. Anda supaya tahu. Nah, kenapa ini terjadi? Ini solusi. Hari ini saya mau bawa saudara-saudara. Pandanglah pekerjaan Tuhan. Kalau engkau diberkati, puji Tuhan. Tetapi jangan lupakan Tuhan di dalam berkat-berkat itu. Karena kalau engkau masuk kepada grup panggung sandiwara atau grup panggung belak-belit, maka saudaraku lebih mengagungkan iblis dengan dirimu sendiri daripada Kristus, sehingga batal yang mendapat hilang di tengah sesungguhnya bahwa kita ini harus serius untuk Tuhan. Berikan kekuatan. Shalom. Yang hari ini akan ditutup, saudara-saudara. Kalau mau membuat memanfaatkan pekerjaan Allah, hari ini saya mau tekankan kepada saudara-saudara bersama keluarga lah. Amin, 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 amin. Jangan sendiri, bersama keluarga. Panggil anakmu. Hari ini aku akan umumkan kepada saudara-saudara sebagai jemaat. Panggil anak-anakmu, panggil suamimu di tengah persekutuan untuk membaca firman Allah, bahkan juga untuk menyampaikan renungan khotbah ini diulang kembali. Baru namanya engkau serius. Karena kata firman Tuhan begini, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Tentu ini nasihat. Kalaupun ada keluargamu yang mati, dengan engkau serius bersama dengan keluarga yang lain, dengar baik, maka dia mulus keadaannya. Dengan kata lain, bahwa Tuhan memberikan sejahtera dan damai yang sepenuhnya bagi orang-orang percaya yang sudah meninggal di tengah keluargamu. Dengan engkau membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, pasti akan membuat ini mulus. Tidak lagi dia, kan ada susah di saudara-saudara. Ketika Yesus berkata, makasih orang kaya itu, tolonglah ada keluarga di sana. Ada di situ penginjilan, ada di situ ibadah GBI Harmoni, ada di situ misi-misi. Ya tolonglah, ini problem ini. Tolonglah, maunya orang mati yang sudah bangkit untuk memberikan kesaksian, pengajaran dan pelajaran baru mereka terima. Hari ini saya sampaikan ketentuan keputusan adalah biar orang belak-belit berurusan dengan Allah. Karena Allah beritahukan kepada saya juga seperti itu. Berapa puluh tahun dengan ini, shalom,
Kali kau dengan kesibukan, aku sudah menyampaikan firman Allah supaya tampil. Shalom. Kata firman Allah ini supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itu yang mati di dalam Kristus. Masih ada lagi perhatian itu. Masa ini Wahyu 14 ayat 15 dan saya kutip ayat 19 berkata begini, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Para pelayan malaikat pekerjaan Allah. Shalom. Karena saya harus beritahu begini saudara-saudara, kalau saudara bekerja untuk Tuhan, ada kuasa yang menyertai, ada tanda-tanda mujizat, ada malaikat juga yang mengiringimu. Ini jaminannya sebagai anak-anak Tuhan. Maka dikatakan begini, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Mengertilah saudara-saudara. Coba keluar dari panggung belak-belik, panggung kesibukan, panggung yang hanya mementingkan diri sendiri. Dengar baik-baik ini, supaya bisa serius masuk di dalam rombongan Nabi. Shalom. Pekerjaan Allah bukan soal urusan gereja. Tapi kalau saudara-saudara urusan gereja aja, gereja Tuhan tidak lulus, bagaimana masuk di dalam rombongan Nabi? Waduh, terlalu dalam ini yang saya sampaikan. Tapi dengar baik-baik, tidak ada kata terlambat. Mulai dari hari ini, benahi diri, katakan amin. Shalom, benahi dirimu, amin amin. Shalom, engkau tidak perlu merangan-rangan. Karena masa penuaian ini ada dua hal yang terjadi. Dunia masih sempat untuk diselamatkan oleh karena pekerjaan, oleh karena bebanmu, oleh karena engkau bersama dengan Allah menjadi sesuatu kebanggaan, bisa menyelamatkan keluarga, bisa tumpang tangan kepada suami. Shalom. Bisa tumpang tangan kepada tetangga, bisa tumpang tangan bagi orang-orang yang sakit. Masih ada kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka yang susah. Shalom. Shalom. Dan kekayaan yang ada padamu, dengar baik-baik ini, dan dengarkan Tuhan akan berbicara. Yang mungkin Tuhan akan katakan kepadamu, engkau bagilah dengan orang-orang yang ada di sorga. Karena hidup ini bukan untuk kepentingan sendiri. Allah punya acara. Dan saya rindu saudara-saudara, engkau ikut akan berkata dengan serius, peganglah tanganku, jadikanlah diriku menjadi baikmu. Lebih baik Allah daripada tempat berlabuhnya miso dan bakso, indomie dan ikan asin, maupun ikan cakir ataupun saksa. Mari kita bangkit semua berdiri. Sembari saya sampaikanlah tanganku Roh Kudus, ulurkanlah tangan. Amin. Hari